Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya Aliyul Adabi, menyesuaikan dengan saya. Saya salamnya kenceng, jawabnya malas, pulang aja sono. Apalagi ditinggal tidur. Ya. Ada ulama yang mewajibkan menjawab salam. Mengucapkan salam justru sunnah muakkadah. Gini firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyatin, kalau kamu diucapkan salam oleh seseorang, fahayyu bi ahsana minha, jawab yang lebih baik, ya, au rudduha, atau setidaknya sepadan. Lafal jawab itu maksudnya justru menjawabnya wajib, mengucapkan salam sunnah muakkadah. Tapi wajibnya wajib yang kifayah. Sebagian sudah menjawab, maka gugur kewajiban yang lainnya, gitu ya. Sekali lagi ya, boleh ya. Biar yang filek-filek, yang flu-flu, meler-meler, kesumbat-kesumbat, yang radang tenggorokan, apalagi yang ngantuk, ya, biar semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru namanya iya. Namanya itu warga pengasinan yang baik gitu. Saya yang dari jauh, harusnya yang tuan rumahnya lebih semangat kan ya. Kalau yang dari jauh kan capek, datang lebih awal. Tadi ini sebelum Bang Jak dengan Pak siapa, Pak Haji, ya, kok saya datang semua masih ketutup, ini gelap gitu. Padahal udah agak-agak mendekat jam 4. Biasanya Bang Jak itu orangnya cepat, Pak Haji juga cepat itu. Pas saya masuk, yang masuk beliau ini, si putih hitam ini ngikutin saya, kucing gitu ya. Gak apa-apa Pak Ipung, itu lagi hamil dia, jadi biasanya manja mempersiapkan nyari tempat beranak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Kita hadarat untuk para musannif muallif, para penulis. Juga tadi udah didoakan untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan dimanapun wilayah Indonesia yang sedang dicoba Allah bencana alam. Ala niyatina mukhlishan lillahi ta'ala wa likulli hajatina ilaihi as-salihatu wa ila Syekh Salim Sumer wa Syekh Muhammad An-Nawawi wa Syekh Sayyid Abdullah Al-Adrami
wa ila hadrati nabina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, teruntuk saudara-saudara kita, anak bangsa, warga negara Indonesia, khususnya kaum muslimin di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan dimanapun wilayah Nusantara bumi Allah ini yang sedang dicoba oleh Allah. Mudah-mudahan yang kehilangan jiwa jadi mati syahid, yang kehilangan harta diganti Allah di dunia ini yang lebih barokah lagi, dan di akhirat kelak semuanya mereka dan kita, keluarga kita, jamaah kita dimasukkan Allah ke dalam surga firdausnya. Nad'ullaha binurihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Saudara kita Muhammadiyah lewat pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 18 Februari 2026 hari Rabu 1 Ramadan. Lebih kurang 75 hari ke depan, siapapun kita, istri kita, anak perempuan kita yang sudah balik, cucu perempuan kita, menantu perempuan kita, kakak, cece, mbak, teteh perempuan kita, adik perempuan kita, semua yang serba perempuan yang masih punya hutang puasa Ramadan, cepat-cepat aja dibayar. Jangan nanti bulan Januari atau bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan baru pada gelagapan. Cicil aja dari sekarang, insya Allah. Kemudian kita buka lagi Quran kita di sini, alhamdulillah ya, masih istiqomah ya. Pak Haji Purwanto 1 hari 1 juz masih ya. Alhamdulillah, yang lain. Iya. Ya maksudnya yang penting saling mengisi. Iya gitu ya. Siapapun yang ada di sini gitu kan ya. Kalau kita pakai mazhabnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, mereka sahabat-sahabat itu menjelaskan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami Al-Qur'an melainkan 10 ayat 10 ayat. 10 ayat itu dibacakan kepada kami dengan benarnya, dijelaskan kepada kami, kemudian bagaimana kami mengamalkannya, bagaimana kemudian kami mendakwahkannya kembali setidaknya untuk keluarga kami. Udah, gak usah muluk-muluk 1 hari 1 juz, mimpi aja itu. 10 ayat aja udah kayak gitu. Buka lagi Qurannya dari Al-Fatihah, nanti 10 ayat Al-Baqarah 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, terus gitu. Sehari semalam sejak kita bangun kayak gini sampai nanti malam mau tidur lagi. Itu pun masih berat sekali duduk 10 ayat, udah cicil. Setiap satu sholat fardu 2 ayat. Berarti 5 sholat fardu ya, 2 kali 5 10. Masih juga perlu dicicil seayat sebelum sholat, seayat setelah sholat. Jadilah kita ini nggak usah muluk-muluk lah beramal, yang penting kita beramal, jangan tidak sama sekali, gitu aja ya. Nanti pengennya banyak-banyak malah cepat bosan. Terus sholat malamnya pakai aja mazhab Abu Hurairah dan mazhab Umar bin Khattab di riwayat Al-Bukhari. Selesai sholat fardu isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, witir kalau lagi semangat 3 rakaat, lagi malas 1 rakaat. Sama aja itu kita sholat malam sepanjang malam, dari mulai tidur setelah isya sampai sebelum adzan subuh. Udah witir aja, witir. Sholat malam tuh yang paling utama, itu yang ganjilnya, bukan yang genapnya. Hakikatnya qiyamul lail, sholat malam itu sholat ganjil, bukan sholat genap. Maka sampai Nabi motivasi, alaikum bi qiyamil laili walau rakaatan. Sholat malamlah kalian walaupun cuma witir 1 rakaat, jadilah kata Nabi. Gitu. Selama ini gayanya nanti saya sepertiga yang akhir, apaan? Subuh aja subuh waktu 2 alias kesiangan.
Udah selesai Isya, ba'diyah Isya 2 rakaat, ya sholat sunat rawatibnya, lagi malas witir aja 1 rakaat, dah tidur, itu sama aja sholat sepanjang malam. Lagi semangat 3 rakaat, 3 rakaatnya boleh 3 rakaat sekaligus, boleh 2 plus 1. Gitu aja Islam ini ngajarkan kita. Inna dina yusrun, kata Nabi. Agama itu mudah kok. Gitu. Ya, paham ya? Terus ya banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir, wirid, hadiah salawat dan salam untuk Nabi. Ya sedekah juga lah, apalagi infak subuh seperti ini ya. Terus sholat duhanya 2 rakaat. Dilatih, jangan mimpi nanti soknya mau jadi pemborong ibadah dan amal bulan Ramadan, mimpi doang itu mah. Iya kalau sampai ke Ramadan. Kalau meninggal berarti Ramadan kemarin terakhir buat kita, itu udah wassalam sudah. Maka kalau dari sekarang kita menata hati, mempersiapkan amal menuju Ramadan, kalaupun Allah matikan kita, itu sama seperti kita beramal sepenuh Ramadan nanti hari Rabu 18 Februari atau hari Kamis 19 Februari 2026, sebulan penuh. Gitu. Ya. Karena niat atau keinginan seseorang yang dibuktikan dengan amalnya menuju sesuatu, itu sama dengan mengerjakan sesuatu itu sendiri. Kita sekarang niat, siapa di sini yang nggak mau ketemu Ramadan? Kalau nggak mau ketemu pulang aja sana, mudah-mudahan cepat meninggal. Kalau masih mau diam di sini, itu niat kita bersama, juga anggota keluarga kita, jamaah kita. Tapi buktikan niat itu dengan amal. Kok kita meninggal sebelum Ramadan, sama aja dari awal Ramadan sampai akhirnya 29 atau 30 harinya 1 bulan, kita beramal sepenuh Ramadan pagi, siang, sore, malamnya. Gitu. Mudah kan Islam itu kan? Baik kan Allah itu kan? Iya. Kita aja yang nggak baik-baik saja hubungannya kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau pengen bertemu Ramadan, niatkan yang mantap, siapkan dengan amal-amalnya. Kalaupun nggak ketemu beneran, meninggal, sama aja Allah menghukumin ketemu secara pahalanya, secara ganjarannya utuh sempurna. Gitu. Kayak sekarang semua pengen haji kan? Ya udah, doa yang banyak, kerjakan amal-amal yang menghasilkan pahala haji dan umroh seperti sholat sunnah. Namanya isyraq, duha yang terawal, waktunya syuruk atau tulu, sunrise. Ya, di ufuk timur matahari baru naik. Gitu. Itu waktunya dari azan subuh tadi 95 menit. Itu waktu awalnya duha, duha yang terawal. Azan subuh 95 menit ke depan 95 menit. Nah, kemudian sholat sunnah isyraq, waktunya namanya syuruk atau tulu, itu durasinya setelah 95 menit itu masuk ke depannya 30 menit lagi. Masih ada yang namanya sholat sunnah isyraq. Sholat sunnahnya namanya isyraq, bukan syuruk. Syuruk itu waktunya. Ya, itu pahalanya seperti ibadah haji dan umroh sempurna. Ya. Paham ya Pak Haji semua ya? Baik. Sekarang kita ngaji fikihnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang horor, yang seram, normal-normal saja. Ya Pak Ibong ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, wahai saudaraku hamba Allah, ketahuilah anna taharata tanqasimu ila, yang namanya bersuci itu dibagi menjadi 2. Ini bersuci secara indrawi. Ya, secara indrawi. Maksudnya konkret, kelihatan.
Kalau bersuci secara umum itu ada bersuci yang maknawiyah, substansi, esensi, ya, yaitu taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alaihi. Membersihkan, mensucikan kolbu kita, jiwa kita dari kesyirikan, kekufuran, maksiat dan segala yang menodai hati tersebut. Wahia ahamun min taharatil badani. Dan justru hati yang bersih, yang tulus, yang lurus, yang ikhlas dari semua nodanya, itulah yang lebih prioritas dibandingkan bersihnya badan, pakaian, tempat, rumah dan seterusnya. Gitu. Sementara kalau bersihnya ya yang kelihatan namanya hissiyah, indrawi, bisa ya ditangkap oleh panca indera gitu maksudnya. Ya, itu ada yang namanya irtifaul hadatsi, mengangkat hadas. Mengangkat atau menghilangkan hadas. Terus wazalaul khabasi, wazawalul khabasi. Zawalul khabas yaitu melenyapkan kotoran. Nanti hadas ada kecil, ada besar. Ya, caranya kalau hadas, kotoran itu sebutan lain najis ya. Kalau hadas pakai air, nggak ada air, pakai tanah, pasir atau debu yang suci. Gitu ya penggantinya. Namanya wudu, mandi junub, ataupun tayamum. Sedangkan khabas, najis, di badan, di pakaian, di tempat yang akan digunakan untuk sholat, pakai air, gitu membersihkannya ya. Khususnya kalau buang air besar, buang air kecil, namanya istinja, cebok pakai air. Nggak ketemu air, namanya istijmar, cebok pakai kerikil, jangan split. Kerikilnya jangan yang tajam, yang licin permukaannya, tapi jangan diambilin di taman landscape rumah orang, kan banyak itu yang kerikil bagus, ada warna putih, diambilin. Gitu. Tahu kan ya di taman-taman rumah itu yang ada taman dinding, ada kayak air terjunnya, ada bunga-bunga namanya landscape. Itu suka itu, ada batu-batu kerikil bagus-bagus tuh. Ada yang warnanya abu-abu itu, ada yang putih. Terus bisa direfill, pakai berulang, tapi dicuci. Cucinya pakai air, kerikilnya, atau digosokkan ke tanah lagi, daerah yang sudah ditempelkan ke kubul atau dubur, gitu. Ya, bisa direfill itu. Minimal 3 di hadisnya. Ya. Terus gosoknya ke kubul atau dubur pakai kerikil. Nggak usah terlalu kreatif dibolak-balik, nggak usah, satu sisi aja, seret gitu. Ngerti ya? Nanti kreatif, oh ini belum kena dibalik, sisi yang lain. Gitu. Jadi ada yang namanya, ya ini yang secara indrawi, ada namanya bersuci ainiyah.
Ainiyah itu yaitu tadi menghilangkan najis atau khobas atau kotoran. Kelihatan materialnya. Ada pula hukmiyah, bersuci itu. Hukumnya, itu dalam keadaan beradas kecil, beradas besar, itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Misalnya, Pak Haji Ipung tadi buang angin. Ya nggak kelihatan kalau beliau sekarang berhadas kecil. Gitu. Bahwa beliau sudah tidak punya wudhu lagi itu nggak kelihatan. Atau bahkan ada orang ya lagi head atau masih junub dalam keadaan mimpi basah atau bercampur halal suami istri, tapi dia belum mandi junub. Dia keluar dulu ke warung, tak beli apa, ya nggak kelihatan. Dia dalam keadaan hadas besar junub, itu nggak kelihatan. Tapi secara hukumnya dia berhadas besar atau berhadas kecil. Gitu ya. Terus wa maqasidu at-taharati al-wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati wat tayammumu. Yang dimaksud dengan bersuci di sini cara mensucikannya gitu maksudnya. Ya berwudu pakai air, mandi juga pakai air, najis-najis dihilangkan pakai air. Pengganti air nanti adalah ya tayammum pakai so'idan thayyiban kata Allah. Debu, tanah atau pasir yang bersih pula. Itu ya. Sekarang dijelaskan lagi. Wasailuha al-ma'u wat-turabu wal-hajaru al-istinja'i wad-dabihu. Media yang digunakan adalah air, debu atau tanah atau pasir yang bersih, batunya batu kerikil, ya cari yang permukaannya licin. Tadi saya bilang kan jangan split itu ya, kasihan, tajam loh, ya. Kemudian nanti disamak. Nah, ini menghilangkan najis juga, kulit-kulit itu disamak, ya. Dengan metodologi tertentu, cara tertentu. Biasanya penyamakan kulit itu ya pakai air juga, pakai garam, kan gitu ya. Nanti dijemur gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sebentar. Bicara tentang wudhu. Amma al-wudu'u fa furuduhu sittatun. Adapun ya fardu atau rukun wudhu itu ada 6 menurut kitab ini. Al-awwalu niyatut taharati lis-salati aw raf'il hadathi nahwihima bil qalbi ma'a awwali ghusli min wajhi. Gitu. Yang pertama niat, ya, niat untuk apa? Ya, niat kita berwudu itu berniat sebenarnya bukan sebatas niat wudunya aja. Wudunya mau digunakan untuk sholat, ya, atau juga niat wudu itu sendiri yaitu menghilangkan hadas kecil, ya, pokoknya seputar itu. Kemudian niat itu pekerjaan hati. Lisan itu hanya membantu. Jangan bilang nawaitul wudu'a, itu niat. Enggak. Mana ada? Enggak ada ulama bilang nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Saya berniat mau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu niat, bukan. Itu talafus, omongan untuk mengingatkan niat yang ada di hati. Namanya niat itu amalan hati, nggak ada urusan dengan omongan mulut. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ada orang sholat subuh nggak pakai usolli.
Bapak itu kalau sholat nggak niat dia. Jangan sembarangan. Gitu. Bahkan kita mau wudu, nawaitu kita bilang. Mau sholat, usolli, tapi hatinya nggak niat, ya itu batal sholatnya. Walaupun ngomong kayak gitu. Tapi orang nggak pakai usolli, nggak pakai nawaitu, hatinya sadar karena Allah saya mau sholat subuh, karena Allah saya mau berwudu. Ya, walaupun nggak pakai nawaitu, nggak pakai usolli, itu sah wudu dan sholatnya. Gitu. Terus orang-orang ngomong usolli nawaitu ngapain Ustadz? Itu semua ulama bilang untuk membantu saja, mengingatkan biar hati kita berniat. Gitu, namanya talafus. Diucapkan, dilafalkan supaya hatinya itu dikasih tahu, hei hati, kamu tuh mau sholat subuh lu. Hei hati, kamu tuh mau wudu. Ngomong sana. Gitu. Maka hatinya ngomong, karena Allah saya berwudu, karena Allah saya mau sholat subuh. Gitu. Ya. Itu yang benar. Di sini dibilang niat itu bil qalbi. Tuh, sampai penjelasannya, li'annahu mahallun niyati, sebab hanya hati tempatnya niat dan amalnya hati. Jadi niat itu amal hati dan tempatnya di hati. Ya, fala ibrata bima fil lisan, nggak ada urusan dengan omongan. Gitu dibilang di sini. Biar kita pada ngerti. Oh, selama ini aku nawaitul wudu'a, usolli. Oh, itu bukan niat. Cuma mulut itu ngomong untuk ngasih tahu hati supaya hati ya berniat gitu. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau niat di hati barengan juga dengan amal yang dikerjakan. Contoh, kalau sholat subuh tadi hatinya ngomong, udah bahasa Indonesia aja, nggak usah usolli-usollian hatinya, malah nggak fokus karena Allah. Misalnya gini, ya, Bismillah, dalam hati aja, karena Allah, ngomong gitu soal hatinya, karena Allah saya mau sholat subuh. Itu barengan dengan gerakan sholat subuhnya. Allah, pada saat dia mengangkat kedua tangannya, melafalkan takbir mulutnya Allah, itu hatinya ngomong karena Allah saya sholat subuh. Allahu Akbar. Gitu juga waktu wudu, ya, Bismillah, ya, ngomong Bismillah dulu, terus hatinya ngomong karena Allah saya berwudu. Gitu aja hatinya, sambil ya mulai dibasuh tangannya. Begitu. Ma'a awwali ghusli minal wajhi, ya, berbarengan dengan mulainya kita berwudu, gitu ya. Gitu dijelaskan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum santri as-shalah. Sekarang kita lihat penjelasan ulama ya yang berkaitan dengan niat. Apa hukum talafus niat? Dilafalkan. Tapi ingat ya, itu bukan niat. Cuma dilafalkan oleh mulut untuk membantu mengingatkan hati. Nih, ya, ada ulama kontemporer namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Dia punya kitab fikih judulnya Al-Fiqhu ala Al-Madzahib Al-Arba'ah. Fikih, ya, perbandingan 4 mazhab. Saya baca terjemahnya saja dah. Agak panjang juga ini frasanya. Sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah, ya, jadi yang diukur, yang dianggap, yang dinilai dari niat itu adalah yang di hati, dibilang gitu. Di sini, ya. Annal mu'tabiru fin niyati innama huwa al-qalbu, gitu katanya. Jadi yang namanya niat itu di hati. Yang usolli nawaitu itu bukan niat itu. Terus apa dibilangnya? An-nutqu bil lisani laisa biniyatin.
ngomong usolli, ngomong nawaitu itu bukan niat. Gitu. Bukan niat itu. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, talaffuz niat itu ngomong usolli, nawaitu, itu untuk musaadah, membantu supaya hatinya menata. Hei hati, niat sono kamu, kata mulutnya. Gitu. Kamu tuh mau beramal loh, mau beribadah. Gitu sebenarnya. Ya. Wa inna ma huwa musaidun ala tanbihil qalbi. Gitu malah dibilang. Tapi usolli dan nawaitu membantu untuk mengingatkan hati. Gitu. Cuma untuk membantu usolli fardhu subuh. Itu bukan niat. Cuma membantu mengingatkan hati supaya niat. Karena Allah saya sholat subuh. Nawaitul wudu'a itu bukan niat. Itu omongan mulut. Niat itu pekerjaan hati, tempatnya di hati, nggak ada urusan dengan omongan mulut. Gitu. Sampai-sampai dibilang di sini ibarahnya. Ya. Fa khata'ul lisani la yadurru ma damat niyatul qalbi sahihatun. Kayak gitu sampean. Dia ngomongnya kayak gini nih, mau sholat subuh. Subuh insya Allah nggak tergelincir lah omongannya. Tapi mau sholat zuhur nanti. Tapi ngucapnya asar. Usolli fardol asri. Padahal mau sholat zuhur. Itu nggak ngefek. Yang penting hatinya tahu sebenarnya dia mau sholat zuhur. Kayak gitu sampean. Walaupun sakful lisani, terpleset tuh omongannya. Usolli fardol asri. Padahal mah mau sholat zuhur. Di sini dibilang, ya, dibilang kayak begitu. Enggak ngaruh itu. La yadurru madamat niyatul qalbi sayatun. Yang penting niat di hatinya dia faham dia. Begitu, ya. Wa hadza al-hukmu muttafaqun alaihi inda asy-Syafi'iyyati wal Hanabilati. Begitulah pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali yang akurat, yang benar. Gitu. Tapi bukan nggak boleh talafusan usolli, nawaitu. Bukan nggak boleh. Tapi jangan dipahamin itu sebagai niat. Itunya yang kurang pas. Walaupun ada istilah, ya, at-talaffuzu bin niyati. Niat diomongkan pakai lisan, pakai mulut. Tapi itu hakikatnya bukan niat. Cuma musaadun, pembantu untuk mengingatkan. Niat itu amalnya hati dan tempatnya cuma di hati. Udah paham sekarang ya? Udah. Jadi orang nggak usolli jangan dituduh. Ini bapak ini nggak niat, nggak sah ibadahnya. Kita walaupun usolli tapi hati kita kemana-mana, justru kita yang nggak sah. Usollinya mantap. Usolli, wah, mantap. Usolli, ya. Fardol maghribi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi hatinya nggak niat, nggak sadar. Itu namanya malah nggak sah. Nawaitul wudu A, wudu B, wudu C sampai wudu Z. Tapi hatinya nggak sadar kalau dia itu mau ibadah mulia bernama wudu. Nggak sah. Tapi ada orang, dia tenang. Dah, dok basoroka fi maudhi'i sujudika, kata Nabi. Kalau mau sholat tuh tenang dulu. Alaikum bisakinati wal waqar. Tenang, jangan kaki masuk gini. Allah berapa ini masih gila. Gitu. Luruskan dulu. Mau sholat sunnah ke, apalagi sholat wajib. Tenang. Dah rapi, lurus, rata, rapat.
Pandangan ke tempat sujud. Nah, dia nggak ngomong usolli, tapi hatinya ngomong, karena Allah saya mau sholat subuh. Itu niat, baru beneran. Tapi udah begini, usolli, fardhu maghribi, Selasa, Rebo, Kamis. Hatinya nggak sadar. Niat tuh pakai ilmu di hati. Maksudnya pakai ilmu tuh hatinya itu tahu dia mau ngapain gitu. Ya, dan dia bisa membedakan ini amal wajib atau amal sunnah, itu hatinya tahu. Gitu. Sekarang kita lihat konsep niat menurut 4 mazhab. Saya jelaskan ya. An-niyatu lughatan, ya, secara bahasa etimologi niat itu maksudnya adalah al-qasdu, orientasi, tujuan, apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan. Kita bahas niat dulu, biar nggak pada gagal faham. Ya, sekarang kita bahas niat. Itu secara bahasa. Jadi an-niyatu hiya al-qasdu. Lugotan, secara etimologi, orientasi hati kita mau kemana, ya pengen apa, gitu. Tujuannya mau apa, mau kemana, itu namanya niat secara bahasa. Sementara niat, ya, secara syar'iyah, maknawiyah, substansi atau esensinya adalah, ya, kita lihat nanti definisinya menurut 4 mazhab. Niat juga diartikan sebagai al-hifdzu, menjaga, memelihara. Itu niat artinya. Kalau yang tadi al-qasdu, contoh lafalnya nawasyai'a yanwihi niyatan. Ya, bahwa seseorang bertujuan mau melakukan sesuatu. Sementara kalau niat secara bahasa diartikan al-hifdzu, an-niyatu hiya al-hifdzu. Contoh lafalnya nawallahu fulanan, semoga Allah menjaga si fulan, gitu, memelihara, melindunginya. Nah, sekarang kita tahu, oh niat itu artinya tujuan, maksud, keinginan, orientasi, atau menjaga, memelihara, melindungi. Oh itu ya. Nah, sekarang kita lihat menurut 4 mazhab. Menurut mazhab yang pertama, Hanafiyah, an-niyatu hiya qasdut ta'ati. Yang namanya niat adalah bermaksud, bertujuan, berkeinginan untuk melakukan amal ketaatan wa taqarrubi ilallahi ta'ala, dan juga dalam rangka mendekatkan jiwanya sedekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala, fi ijabil fi'li, dalam rangka melaksanakan ajaran Islam. Gitu. Itu menurut Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, wafat tahun 150 Hijriyah. Kemudian dijelaskan juga menurut mazhab Hanafi, itu maknanya, ya, makna niat. Termasuk di dalamnya, di dalam niat tadi kan dalam rangka mau melaksanakan ajaran Islam, termasuk juga meninggalkan yang disuruh tinggalkan, yang haram-haram, yang syubhat, segala yang dilarang, itu termasuk bagian dari niat. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu ada perbuatan di situ. Perbuatannya ya meninggalkan. Contoh, diharamkan minum khamar. Khamar itu segala yang menutup jalannya akal sehat, itu arti aslinya. Al-khamru itu. Khamar itu yang memabukkan itu menutup jalannya akal sehat, atau menutup kesadaran manusia dari sisi akalnya. Ya, ketika kita tinggalkan minum khamar, kan ada perbuatan di situ. Perbuatannya apa? Perbuatan meninggalkan. Nah, pekerjaan meninggalkan itu termasuk perbuatan. Nah, ya, yaitu menahan diri kita. Sekarang menurut Malikiyah, ya, pendirinya Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrati, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i.
Penghimpun pertama kitab hadis bernama Muwatta, ulama Madinah, wafat tahun 179 Hijriah. Apa menurut Malikiyah definisi niat? An-niyatu hiya ma yuriduhu bifi'lihi, yaitu kehendak untuk melakukan sesuatu. Sesuatu di sini ajaran Islam. Berarti mengerjakan atau meninggalkan. Ingat ya, itu satu paket ya, bukan hanya mengerjakan, meninggalkan juga itu termasuk sesuatu. Ya, fahiya min babil uzumi wal iradati. Termasuk juga di dalam niat adalah uzum, cita-cita yang kuat, azam. Azam itu al-azmu itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam surat Al-Imran itu maksudnya azam itu keinginan yang kuat, tekad bulat. Itu bagian dari pembahasan niat. Juga iradat, kehendak-kehendak. La min babil ulumi wal i'tiqadati. Bukan sebatas hatinya tahu apa yang diomongin, apa yang dikehendakin oleh hatinya, dan bukan sebatas keyakinan saja. Jadi bukan sekedar kita berilmu dalam berniat di hati, terus ya yakin betul niat itu merupakan pondasi amal juga, tapi memang harus ada keinginan yang kuat dan kehendak-kehendak yang serius. Itu menurut mazhab Malikiyah. Sementara menurut mazhab Syafi'iyah, an-niyatu hiya qasdus syai'i, niat adalah bertujuan melakukan sesuatu, ajaran Islam, perintahnya maupun meninggalkan larangannya, muqtarinan bi fi'lihi. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Dan barengan dengan amalnya. Makanya gini, kalau ada yang nanya, Ustaz, kok orang itu kadang-kadang ya usolli itu kayaknya lama banget. Ini karena takalluf namanya, membebanin diri. Saya mondok kan di Jawa Timur. Pernah ke Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel di Sasak, ya Jembatan Merah Surabaya. Itu Masjid Sunan Ampel itu dia melebar ke samping. Kalau kita kan rata-rata masjid ke belakang gini ya. Kalau Masjid Sunan Ampel itu besarnya ke samping jauh. Tiangnya besar-besar, bulat. Gitu ya. Bulat-bulat. Itu saya di sana pusatnya semua kitab kuning terbesar se-Asia Tenggara. Di dekat Masjid Sunan Ampel Surabaya itu. Namanya Kampung Arab atau Pasar Sasak. Gitu. Saya sholat zuhur tuh. Selesai sholat zuhur ada orang ya terlambat sholat zuhur. Udah kelar kita nih semuanya berjamaah di situ. Dia jadikan sutroh nih, apa namanya? Tiang. Jadikan sutro. Ginilah dia. Oh salih. Gitu-gitu tuh. Saya kan lagi sholat. Saya lihatin. Nih bapak ini kenapa ya? Salih. Allahu Akbar. Pindah dia lagi ke tiang lain. Tiang itu diusapnya. Udah kayak ngusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani aja di sisi Ka'bah. Pindah dia ke tiang lain. Carinya lagi tiang lagi. Gitu lagi. Usolli. Allahu Akbar. Pindah lagi. Sampai saya hitung 4 tiang. Saya bingung juga. Saya liatin aja kan. Ini bukan salah gurunya ini. Gitu kan. Saya sangka baik. Dan dia juga belum tentu salah nih. Cuma pemahamannya nggak utuh. Ini berdasarkan penjelasan mazhab Syafi'i. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi niat barengan dengan pekerjaan. Makanya usolli itu musa'adun, hanya membantu mengingatkan niat di hati. Sementara dalam perspektif mazhab Syafi'i, ketika hatimu ngomong mau sholat subuh, ini barengan dengan gerakan takbir sebagai gerakan dan bacaan fardu rukun. Makanya barengan, muktarinan, digandeng. Allah, dia ada 3 pekerjaan, sibuk dengan usolli,
tapi ini harus niat, gerakan ini juga. Itulah yang membuat akhirnya nggak nyampe-nyampe. Usolli juga ingin suruh ngingatin ini mau niat karena Allah, saya mau sholat zuhur, tapi juga gerakan juga harus Allahu Akbar. Akhirnya aduh, selesai sholat saya samperin, Assalamualaikum Pak E. Waalaikumsalam Dek. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah saya, katanya. Pak, kulo saged nanya niki Pak E. Oh monggo Dek, monggo. Boleh nanya Pak ya, silakan, katanya gitu. Tadi Bapak gimana itu Pak kira-kira? Tadi mau sholat usolinya. Oh iya Dek, boten saged kulo, belum dapat. Rasanya belum dapat. Saged napa Pak? Apanya yang dapat Pak? Dapat antara mulut ini mengingatkan di hati, oh mantap juga nih. Tapi saya juga harus barengan dengan gerakan takbir Allahu Akbar dan angkat tangannya. Oh ngonten Pak E. Nje, katanya. Gitu Pak E. Iya. Ah itu akhirnya takalluf, membebani diri. Udah pokoknya tenang, lihat tempat sujud, udah nggak usah usoli-usolian. Kalau usoli pun pakai bahasa Indonesia aja. Karena Allah saya mau sholat subuh. Terus hatinya suruh ngomong kayak gitu juga, duplikat ya. Karena Allah saya mau sholat subuh, Allah berartinya ngomong waktu Allah berartinya ngomong karena Allah saya mau sholat subuh. Udah itu aja, ribet banget ya gitu. Karena Allah saya mau wudu ya, jangan usah nama itu wudu A, wudu B, wudu C ya, banyak wudunya ya. Karena Allah saya mau wudu, udah langsung basuh itu. Artinya ngomong waktu basuh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sekarang kita lihat mazhab Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Nama aslinya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dan salah satu datuk dia nyambung ke nasabnya datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu Sayyid atau Habib, Imam Syafi'i itu. Dan dia orang Gaza yang negerinya sekarang porak-poranda dibantai oleh Zionis Yahudi, orang Palestina. Sekarang menurut mazhab Hanbali, ini murid sekaligus gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Ahmad bin Hambal, tinggalnya di Basrah, sekarang Irak. Ya, wafatnya 241 Hijriah. An-niyatu hiya azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah ta'ala. Yang namanya niat itu adalah keazaman hati, bulat tekadnya hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan jiwanya lewat ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Bi an yaqsida bi amalihillah ta'ala duna syai'in akhara. Yakni tujuannya, orientasinya hanya Allah semata, tidak untuk yang lain. Kalau bukan airin, hanya airin bukan yang lain, kan gitu iklannya ya. Tangerang Selatan dan waktu itu Provinsi Banten, rupanya nggak gol juga. Gitu ya kan, banyak kan tulisannya kan ya. Dulu waktu dia Tangsel 2 kali jadi wali kota ya, cuma airin bukan yang lain. Oh keren, rimanya in di ujungnya. Di Banten juga Provinsi Banten kan, cuma airin bukan yang lain. Ternyata si Sony. Iya, adalah Sony malah. Nah, makanya duna syai'in akhar, cuma Allah orientasi kita, jangan yang lain, kata mazhab-mazhab yang ada. Min tasunnu'in li makhlukin, seperti ya cari muka sama makhluk, gitu dibilang di sini ya. Au iktisabi mahmadatin indan nasi, atau pengen dipuji oleh manusia. Au mahabbatin madhin minhum au nahwihi, atau ya seputar itulah, orientasinya kepada makhluk. Maka itu bukan niat, kata mazhab Hanabilah atau Hanbali. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan barangkali yang mau ditanyakan tentang taharah, tentang wudu, tentang bersuci, silakan. Waktunya masih ada. Ayo, silakan.
Sambil saya mau menjelaskan apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi'i. Ya. Kalau nggak ada biasanya tadi. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan kita kadang-kadang namanya manusia bahkan ketika sholat kita udah masuk ke rakaat pertama, terkadang saya sendiri kadang lupa di manusia sifatnya. Itu tadi saya niat sholat asar, sholat zuhur deh. Tiba-tiba tadi kan ya tadi saya sholat zuhur padahal kita sholat asar. Itu bagaimana untuk mengembalikan bahwa kita tuh niat mungkin kita atau mungkin membatalkan sholat yang sudah masuk ke rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu prolog di hati ya, Pak Haji Ipung ya. Nah, di hatinya kan, tiba-tiba, loh, saya tadi harusnya ngomong di hati saya itu ngomong sholat zuhur kok asar. Gimana itu untuk U-turn, untuk reverse kembali lagi ya? Maka kata ulama ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gitu. Ajaran Islam walaupun itu cerita puasa Ramadan tidak dalam rangka membebanin, menyusahkan kita. Ya, justru untuk memudahkan kita segala hal. Ya, ibadahnya mudah, nanti kehidupan kita juga dimudahkan oleh Allah gitu ya. Innad dina yusrun kata Nabi 3 kali di riwayat Al-Bukhari. Hakikat ajaran Islam itu semuanya, perintahnya, larangannya, cerita-ceritanya itu untuk memudahkan kita segalanya. Nggak ada yang menyusahkan. Bahkan dalam kaidah Islam Pak Ipung ya, al-masyaqqatu ay al-madarratu tazulu. Yang namanya semua kesulitan yang mengganggu kemudahan-kemudahan beribadah harus dihilangkan itu. Nggak boleh orang ibadah itu ya menjadi susah, menjadi sulit. Namanya takalluf, membebani diri. Nggak boleh itu. Jadi Pak Ipung, tadi kan niatnya di hati, pengennya kan sholat zuhur. Tiba-tiba teringat tuh, itu sebenarnya gangguan setan itu. Ya, kan niat itu barengan dengan pengetahuan kita. Makanya kita dalam hati ngomong gini, karena Allah saya mau sholat subuh, karena Allah saya mau sholat zuhur. Ternyata hatinya terpleset. Ya, sholat zuhur malah asar diomongin hatinya. Di tengah jalan ingat Pak Ipung, kok sholat asar sih? Kan sholat zuhur. Nah itulah cara hati memperbaiki ulang niat. Ketika dia sadar. Udah gitu aja. Nggak perlu, waduh saya berarti nggak sah ini. Wah, kan niat itu adalah rukunnya sholat. Gitu kan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Waduh. Berarti saya ulang lagi. Enggak gitu. Ketika hati kemudian sadar, lah tadi itu aku mau sholat zuhur loh, kok asar ya? Ya udah, itulah cara memperbaikinya hati terhadap niat kita. Udah lanjut aja. Ya. Udah nggak usah dibatalkan sholatnya. Nah sekarang mani termasuk pembatal wudu. Saya singgung dulu ya. Mani, madhi, dan wadi. Mani kalau keluar wudunya batal dan dalam keadaan junub ya, hadas besar juga wajib mandi. Ya, wajib mandi. Mani itu cairan berwarna putih kental, kadang-kadang agak kemerahan, kadang-kadang. Kayaknya serius banget ngeliat saya. Ibu-ibu nyimak. Oh, ya. Dicatat nggak? Dia kental, putih, kadang-kadang agak kemerahan. Dimilikin oleh laki-laki namanya sperma, oleh perempuan namanya ovum. Bahasa
Islamnya nutfah atau maniun, mani. Keluarnya karena dorongan syahwat, berakhir dengan rasa lemas. Gitu penjelasan fikihnya. Ada yang lebih segar emang? Gitu ya. Jadi mani tidak akan keluar melainkan pasti ada syahwat. Termasuk al-hulumu minasyaiton. Mimpi basah itu penyimpangan dari setan. Makanya nih, perhatikan. Para nabi dan rasul, para aulia Allah, ya, tidak akan mimpi basah sebagai tanda balighnya. Karena kata Nabi di riwayat Al-Bukhari, ar-ru'ya minallah, mimpi yang benar itu dari Allah asalnya, wal hulumu minasyaiton. Sementara mimpi-mimpi ngaco itu, bunga tidur itu dari setan, termasuk hulum itu artinya mimpi basah, pertanda laki-laki baligh. Ya. Tapi untuk para nabi dan rasul tidak akan diganggu oleh setan, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, maka mereka tidak akan mimpi basah seumur hidupnya. Gitu kata ulama. Ya. Jadi dorongan syahwat termasuk waktu mimpi, kemudian keluar jadi mimpi basah. Nanti berakhirnya agak lemas. Apalagi sengaja dikeluarkan pakai sabun sampo, maka lututnya oglek. Yes, jangan kenceng-kenceng, tabu. Ya. Dah itu mani. Madhi, madhi apa? Madhi membatalkan wudu, tapi tidak dihukumin junub hadas besar. Ya. Cairannya ya warnanya agak putih tapi bening. Kayak kuning telur, putih telur, agak bening, transparan, maksudnya bening. Lengket, mani juga lengket. Ya. Keluar juga karena syahwat bergejolak. Ini adalah pramani. Jadi madhi pakai zal, madhi, cairan semen itu mengawali dari sebelum keluarnya mani. Nah sekarang kita bayangkan gini. Nih lagi ngebayangin sesuatu, nonton sesuatu, terus bergejolak syahwatnya, lihat ujung Master P-nya, tiba-tiba ada cairan. Itulah madhi, dan itu najis, membatalkan wudhu kalau punya wudhu, tapi tidak wajib mandi. Kalau mani sebaliknya, dia nggak bisa keluar gitu, memang harus ada pergerakan, nggak bisa pakai bayangan. Ya, bisa istimna. Istimna itu kalau laki-laki onani, kalau perempuan onina, masturbasi. Onina ya, gitu. Harus pakai pergerakan. Terus ya, kalau mani itu tidak najis. Kalau madhi yang tadi bening tadi itu najis. Kalau kena pakaian dalam atau celana atau sarung. Kemudian ya dia keluar bersamaan gejolak syahwat gitu. Dan keluarnya kalau mani muncrat, kalau ini ngerembes madhi. Iya, emang ada madhi Pak Ipung muncrat gitu, itu mani itu kalau muncrat. Kalau yang ngerembes di ujung, di ujung. Kadang-kadang pektai keputihan perempuan itu disebut madhi. Perempuan namanya pektai, keputihan. Gitu. Ya, itu najis tapi tidak wajib mandi karena tidak junub. Kemudian madhi tidak menyebabkan lemasnya. Ya, jadi kalau keluar walaupun dia nonton ya yang cabul gitu kan. Gitu. Terus akhirnya keluar di ujungnya itu. Ah, dia nggak sampai lemas. Sekarang wadi. Wadi ya
membatalkan wudhu. Kemudian najis, gitu. Wadi itu cairannya bening, tapi antara mani dan madhi. Nah, itu wadi. Beningnya agak ke atas menuju mani, atau mani yang kental agak turun ke bawah menuju madhi. Jadi antara mani dan madhi itu namanya wadi. Beningnya agak kental. Kalau madhi bening banget, transparan. Biasanya keluar setelah buang air kecil. Wadi itu. Wadi adalah najis. Ya, membatalkan wudhu, tidak wajib mandi. Gitu. Ya. Ini kata Abdullah bin Abbas. Kita lihat dulu terakhir. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ya. Al-mani wal wadi wal wadi. Kita akan bahas 3 cairan ini, kata Abdullah bin Abbas. Mani, wadi, dan wadi. Ya, madi. Ammal mani fa huwa alladhi minhul ghuslu. Kalau keluar mani, wajib mandi junub besar. Hadas besar. Wa ammal wadi wal madhi faqala igsil zakaraka aw madakiraka wa tawaddu wudu'aka lis-salat. Sementara kalau madhi dan wadi cuma najis, membatalkan wudu, tidak wajib mandi junub, cuma dibersihkan alat vitalnya. Udah paham sekarang ya? Nah, ada istilah mani, madhi, dan wadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, demikianlah model hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan, terutama dari mulai niat sholat, niat wudhu, dan juga terhadap kecil dan terhadap besar. Tadi dipaparkan berulang-ulang, mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan kita mengetahui dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu